Okay guys, as promised, I am back. Sophie Navita, kita bertemu lagi di Sophie Navita Talks. You are loved. Rasanya kalau dalam tahun 2020 kita tidak ada permasalahan seperti ini, nggak kaci guys. Kalau kata anak-anak dulu sih, nggak anak-anak sekarang. Anak-anak dulu. Jadi, oke, kita akan masih apakah yang terjadi Bapi? Masih ada masalah teknikal? Boleh? Ya, sedang dicoba. Oh, kita akan mencoba dengan akun lain karena rupanya memang lagi ada lagi ada permasalahan mungkin. Biasa kan internet, you know, it's always like that, right? It's either the app atau the upgrade atau the wifi atau the macam-macam deh. Hai Bang Jaja Tampu Bolon, hari ini kita akan live dengan Bapak Tanto Yahya. KBRI Wellington telah join. I will try to go live with KBRI Wellington, ya. Actually, you know what? This is even better. This is gonna be good. This is going to be good. Percaya deh. Percaya. Okay, we are waiting for Mas Tanto Yahya. Hai. Orang kalau sabar tuh ya, dan gigih ya. Aduh, ternyata IG gue nggak bisa diupdate, Sob. Sorry banget. Jadi gue harus pakai IG kantor ini sekarang ini. Sorry ya. You know what? Actually, I think it's better. It's better. So, saudara-saudara kita orang Indonesia di New Zealand juga jadi bisa nonton Pak Dubes dong jadinya. So sorry banget. Apa kabar, Sob? I'm so good, Mas Tanto. I'm so happy to see you here. Dan dasar kita sama-sama Scorpio kekeh ya, harus bisa. Gimana caranya? Pikir dulu. Ini never give up. Never give up ya. Pas banget dengan tema kita yaitu Finish Strong 2020. And I see that a lot from you. Mungkin kalau teman-teman taunya penyanyi country, taunya Who Wants to Be a Millionaire, taunya gitar remaja, ya kan? Sekarang Pak Dubes, long time ago. Namun saya sangat beruntung bisa berinteraksi dalam keseharian dengan Pak Dubes long time ago. Zaman kita masih main di rumahnya Om Dimas dan yang lain-lain ya, Mas Tanto ya. Iya. So, how are you though? How are you? Itu dulu deh. I'm super fine here. Super fine. You happy? Oh my God. In a time like this, I got the privilege to live in the safest country in the world. Oh yeah. Ya kan? Yeah, that is so true. Iya, satu-satunya negara yang walaupun dia nggak declare COVID free, tapi as a matter of fact sudah nggak ada COVID di sini. Makanya kita for the last 3 or 4 months we have been living normal life. Normal Hidup kita life. udah normal, udah nggak pakai masker, udah nggak jaga jarak, udah nggak ada pembatasan. Alhamdulillah lah pokoknya. Merasa bersyukur terus kepada Tuhan, dapat kesempatan ini. Yes. Pertanyaan saya adalah begini, Mas Tanto. Apa kira-kira yang menyebabkan itu bisa terjadi pada New Zealand? Was it the keberhasilan keep people at home, ataukah memang budaya orang-orangnya lebih manut ya, lebih kayak orang Jawa manut-manut gitu? Iya disuruh tutup, disuruh di rumah ya di rumah gitu. Gimana sih sebenarnya? Ada 2 hal yang merupakan keistimewaan Selandia Baru dan itu kita nggak bisa contoh. Jadi ini bukan soal kepemimpinan, bukan soal apa-apa, tapi ini soal faktor alam ya. Pertama begini, Selandia Baru ini itu kan negara kepulauan yang jauh dari mana-mana. Nah untuk negara kepulauan itu dia pakai sistem oyster aja, begitu dia tutup shell-nya maka nggak ada yang bisa masuk. Nah, keberhasilan Selandia Baru itu adalah ketika dia berhasil menutup perbatasannya hingga saat ini. Nah, karena kan untuk COVID ini ya, jadi membersihkan COVID di dalam negeri satu hal, kemudian kedua menutup perbatasan adalah hal kedua. It's another thing. Nah, keberhasilan ini bukan hanya milik Selandia Baru, tapi negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik itu seperti Samoa, Tonga, Fiji,
Jadi negara-negara kita nggak pernah dengar namanya, itu COVID free. Karena itu negara-negara seperti Pulau Seribu gitu, negara kecil. Begitu dia tutup perbatasannya, nggak boleh orang lain masuk, nggak ada COVID. Nggak Nah masuk ya. itu yang terjadi di Selandia Baru. Nah Selandia Baru ini pernah ada kasus. Yang saya sebut kasus itu ada kasus di community. Yes. Yang dilakukan pemerintahnya itu adalah lockdown. Nah, lockdown kita nggak bisa melakukan lockdown. Karena negara kita terlalu besar untuk melakukan lockdown. Kedua, lockdown itu perlu biaya. Orang nggak mungkin dikunci di rumah, nggak dikasih subsidi. Ya. Nah, itu kita nggak bisa. Kita nggak punya kemampuan untuk begitu. Nah, itulah keberhasilan Selandia Baru yang gue bilang berkali-kali di dalam beberapa webinar yang gue adakan, kita nggak bisa nyontoh ini gitu. Hang on. Jadi pertama adalah sudah pasti anugerah Tuhan, meaning geographically ya, secara geografis, karena dia oyster bentuknya sudah pasti dia cepet tutup kayak clam, pak, udah semua stay out, betul ya? Itu pertama. Betul. Kedua, cadangan devisa negaranya stabil, besar. Gitu. Maksudnya besar ya, dengan orang yang nggak sebanyak kita ya. Dengan orang yang nggak sebanyak kita. Faktor orang ada. Maksudnya itu gini, ada beberapa negara ya di Skandinavia yang penduduknya itu kurang lebih sama dengan Selandia Baru, tapi infection rate-nya tinggi banget, beratus-ratus kali dibanding Selandia Baru. Ya itu adalah disiplin orangnya. Orang di sini disiplin banget, patuh kepada peraturan dan patuh kepada pemerintahnya. Itu adalah kata kunci. I like that. Patuh kepada pemerintahnya, tidak punya kecurigaan terhadap pemerintah. Kalaupun punya, memilih untuk patuh. Jadi curiganya simpan dalam hati aja, tapi disuruh patuh-patuh gitu ya. Ya. Sepertinya itu harus kita belajar dari masyarakat di sana ya. Oh iya. Orang Selandia Baru ini terkenal individualis ya, seperti orang barat lah kan, individu banget ya. Tapi when it comes to isu bersama, mereka tuh bersatu. Jadi mereka lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri kalau itu sudah menyangkut isu bersama. Padahal itu termasuk budaya kita yang sering kita gaung-gaungkan. Zaman dulu belajar apa tuh namanya PSBB, zaman dulu namanya PSBB ya, nggak tahu sekarang apa. Mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tapi kenyataannya ketika terjadi hal seperti ini, wow, we see things that are theoretically kita anut, tapi ternyata ketika dipraktekkan sulit ya, Mas ya. Betul ya. Jadi pengalaman saya mengalami tinggal di negara yang berhasil merespon COVID dengan baik itu pertama adalah close the borders, ya. Karena dengan kita meng-close the borders, maka masuknya virus dari negara lain itu menjadi nol. Oke. Kemudian kedua, lakukan lockdown. Lockdown itu adalah dalam rangka memutus rantai penularan. Kalau di negara itu sudah ada penularan. Cuman dua itu. Nah, untuk melakukan dua-duanya perlu kos besar. Ketika satu negara menutup dirinya, maka yang pertama kali terkena dampaknya adalah industri pariwisata. Oh iya, hello, we live in Bali, hello. Exactly. Pariwisata itu hidupnya kan dari turis. Nah, jadi ketika satu negara mendeklar bahwa our borders close, maka yang mati pertama kali industri pariwisata. Pariwisata di Selandia Baru itu adalah industri pertama, bergantian aja dengan agriculture. Jadi keberanian dia untuk menutup perbatasan tentu dengan kalkulasi. Like you said earlier, bahwa cadangan devisanya besar, sehingga dia dengan sanggup. Manusia tidak sebanyak kita. So of course, matematiknya masuk. Ya. Kemudian kedua adalah lockdown atau PSBB, itu ketika sudah terjadi penularan di komunitas. Untuk melakukan lockdown sama aja, you need money to make people stay at home atau to make people work at home. Nah, di Indonesia itu sulit melakukan lockdown. Kenapa? Karena lebih dari 70% masyarakat kita itu bekerja pada sektor informal, berbeda dengan Selandia Baru. Sehingga orang itu mau tidak mau karena tuntutan hidup, dia harus meninggalkan rumah setiap hari untuk makan. Iyalah, kalau nggak gitu kan nggak makan, Mas. Nggak makan. Iya.
Exactly. What Oh they my earn today goodness. is What for they eat what they today. eat today. Yeah. Exactly. Tomorrow Itu is another masalahnya. day. Tomorrow is another day. Mereka nggak keluar rumah, ya nggak makan. Iya. Kayak Jadi, pedagang-pedagang kaki lima, iya. kelontongan gitu kan. Gojek Itu ya, masalah kita. ojol. Oh, exactly. Nah, di sini kan nggak ada tuh Kak, pedagang kaki lima, Iya. ojol tuh nggak Iya. ada. Ya, memang nggak ada. Oke, I have a question though. Sebelum kita menuju my next question, yang padahal awalnya aku nggak pengen nanya masalah COVID ini, aku pengen nanya dulu audisi kita remaja kayak apa, tapi nggak apa-apa lah ya. Hidup ini kan nggak terduga. Gue mau nanya yang lain nih. Aku mau nanya ini sekarang. How long do you think New Zealand can sustain the system without having people come in untuk memberikan devisa kepada negaranya? Hidup dari mana dia? Kan nggak mungkin dari tabungan aja. Oke. Industri pertanian masih jalan, artinya proses ekspor itu mengalami kendala, tapi seiring dengan semakin membaiknya penanganan COVID di banyak negara, seperti negara Cina itu kan their biggest export destinations itu kan sudah mulai membaik di Tiongkok. Jadi mereka sudah mulai bisa masuk barangnya ke Tiongkok, kemudian ke Jepang dan ke beberapa negara Asia yang penanganan COVID-nya sudah membaik. Jadi ya memang bleeding mereka, sehebat-hebatnya ekonomi mereka tetap bleeding negeri ini tetap bleeding. Mereka mengalami kontraksi ekonomi yang begitu besar. Tapi karena itu tadi cadangan devisanya besar, kemudian dagangnya udah bisa lagi, gitu ya. Jadi ekonomi itu sudah mulai berputar. Tapi budaya orangnya pada umumnya sabar-sabar kayak wong Jawa gitu, nerimo-nerimo nggak sih? Kalau misalnya ya, nih katakan kita berdua orang Sumatera nih. Kalau orang Sumatera kan udah, nggak ada itu, sudah lawan aja, mana sini. Kalau orang Jawa kan, oh belum boleh ya, ya oke nggak apa-apa, nanti kita cari cara lain, sabar, tunggu rezekinya gitu. Modelannya kayak apa sih manusianya di sana tuh? Karakter orang Selandia Baru itu adalah patuh kepada hukum, taat kepada peraturan. Ketika peraturan itu sudah diundang-undangkan, mereka they got no choice but to obey that. Itu yang menarik dan itu saya pelajarin betul. Makanya di sini orang tuh takut banget sama hukum, bukan takut sama polisi. Makanya polisi jarang banget ketemu di jalan-jalan gitu, karena orang udah pasti nggak melanggar, karena mereka tahu. Ya? Iya, betul. My Kiwi friends juga semuanya baik-baik. Aku juga bingung, setiap punya teman Kiwi nih di Bali sini. Emang bager-bager gitu kalau kata orang Sunda tuh mereka tuh. Betul. Ya, modal kalem-kalem. Tekanan darah kayaknya normal di sana ya. jadi Sofi, mereka tuh patuh banget kepada hukum, respect kepada hukum dan peraturan, dan mereka hormat kepada para pemimpin. Iya, itu kuncinya sih. Hormat kepada para pemimpin. Karena menurut aku apa? Pemimpin itu tidak mungkin menduduki kursinya kalau bukan tanpa restu yang maha kuasa. Jadi kalau kita, komplain kecil-kecil di rumah, ngobrol sama keluarga, sama teman, ya silahkan lah. Tapi kalau sampai kita lawan otoritas, maka sebenarnya menurut saya nih ya Mas, yang kita lawan sebenarnya otoritas yang lebih besar, yaitu Tuhan yang menaruh orang itu di situ, di mana kita tidak punya hak untuk menjudge orang gitu, just because you do a different sin. Kan kita nggak boleh lah gitu ya, pemerintah nih yang begini-begini gitu, karena ya that's what I see happens di negara kita dan aku sangat sayangkan itu ya. Mas Tanto ya. But anytime soon New Zealand will be opening up, model-model Australia mungkin harus karantina dulu atau apa, nggak ada? Borders pertama kali dibuka dengan Australia itu kuartal pertama 2021. Jadi ini benar-benar kabar gembira bagi penduduk dua negara karena mereka sudah bisa berpergian lagi. When I say borders are resume, itu berartinya tidak ada karantina, ya, tidak ada karantina lagi. Nggak pakai syarat dan ketentuan ya? Enggak pakai syarat dan ketentuan. Kalau udah buka berarti like ya seperti normal. Wait, but which part of Australia though? Karena Victoria baru kemarin malam tutup lagi. The whole states. Oh, the whole country, okay. The whole country. Nah, jadi we can expect itu in the first quarter of next year we can again travel to Australia and vice versa, gitu.
Nah, terus diikuti oleh beberapa negara Pasifik yang ada di sekitar Selandia Baru. Nah, sementara ini Sophie belum terdengar wacana untuk buka borders dengan negara-negara lain. Tapi ya, we have to be optimistic bahwa dengan negara ASEAN itu akan segera dibuka, yang soon will be followed by Indonesia. I hope so. Wait a minute, aku punya pertanyaan begini. Semua orang sekarang panik tentang vaksin. What about New Zealand? If you don't have a virus, are you guys gonna get vaccinated juga atau nanti dululah gitu? New Zealand pesan vaksin kok dari Amerika, pesan vaksin dari Amerika, dan itu first batch-nya itu akan datang bulan Januari, which is next month, dan itu diperuntuk. Pakai yang apa tuh, Mas? Pakai yang Pfizer. Pfizer, oke. Dan ini akan diprioritaskan kepada mereka yang bekerja pada gugus depan. Jadi mereka yang berada di perbatasan, artinya itu petugas airport, ya, bea cukai, ya, orang-orang yang berinteraksi langsung dengan pendatang dari luar negeri. Kemudian orang-orang yang bertugas di karantina, isolation center. Jadi ya itu dulu yang diutamakan. Baru nanti batch kedua buat masyarakat. Okay. Are you gonna wait or are you going to vaccine? Ini pertanyaannya personal. You can answer. Wait. You can answer or you can ask a friend. Or 50-50. Or 50-50. Which one? Di sini tidak ada keharusan vaccinated, ya. Jadi vaksin itu kan untuk batch pertama ini lebih banyak ditujukan kepada mereka yang berada pada gugus depan, yang very prone to be infected, exposed, gitu. Exposed. Jadi mereka yang diutamakan dulu. Karena kan sifatnya vaksin itu kan jaga-jaga, bukan menyembuhkan, kan? Jaga-jaga, jangan sampai kita terkontaminasi begitu, atau terinfeksi. Oke. Di sana jam berapa sekarang, Mas Santo? Saat meniko hampir jam 10 malam. Masih ini banyak yang nanya loh, nih coba ya. Katanya gini, masih nyanyi country nggak di sana? Siapa musisi country favorit di sana, ada apa enggak tuh? Nih, gue tunjukin lo ya. Tadi malam, gue rilis album gue. Nih. Yes, I love it. Oh, aku udah lihat yang kemarin tuh, Friends for Good, right? Iya. Friends for Good. Cakep bener. Jadi ini album yang punya gue edarin tapi punya misi. Jadi album ini adalah album yang gue tuh menyebut ini this album is dedicated to the beautiful friendship that has been crafted between Indonesia and New Zealand. Jadi album ini it's all about friendship. Jadi di dalam album ini berisi lagu duet gue dengan political figures, government officials, dan juga selebriti di sini. Dan berapa lagu, Mas? Ada 14 lagu, 4 diantaranya duet. Jadi ada dua duet gue dengan anggota parlemen, satu dengan menteri, dan satu lagi dengan diva di sini. Dan semuanya adalah orang Maori. Rekaman di sana? Rekaman di Jakarta, musiknya dibuat di Jakarta, tapi the whole process, take vokal, kemudian mixing semua di New Zealand, di Wellington. Ini ada yang nanya nih, bagaimana mendapatkan albumnya Pak Dubes, ataukah mungkin udah ditaruh di Spotify dan platform digital? Not for sale, sementara waktu yang ini. Not for sale, oke. Not for sale. Jadi nantilah kalau misalnya semua hak-hak terkait di sini gue udah beresin, maka album ini mungkin baru gue akan distribusikan secara komersial dengan platform-platform digital yang ada. Sebentar, aku telepon Mas Arnel dulu. Halo Mas Arnel, ini ada yang nanya nih, hak-hak cipta, ini intellectual rights-nya dia gimana? Kita urus apa gimana nih? Gue inget banget tuh dulu, zaman skripsi yang bantuin Mas Arnel di Jakarta, ngomongin hak cipta internasional tuh zaman dulu ya. Ini jadi bercanda. Sekarang nggak perlu nanya Arnel, tanya aja laki lo itu kan aktivis hak cipta juga dia. Itu justru lucu loh Mas. Kita tuh kemarin sempat merinding karena aku tuh baru sadar terakhir gini.
dia kekeh ya memperjuangkan ini. Terus pas aku lihat, oh ya iya karena ini kan legacy buat anak-anaknya kan, supaya nanti anak-anak cucunya masih bisa makan dengan hasil lagu-lagunya, atau bahkan lagu gue aja yang penyanyi pas-pisan, bukan pas-pasan ya mas, pas-pisan itu tuh mendaftarkan diri dan lagu-lagu. I have a publishing company that represents me. Kita nggak pernah tahu loh, karena lagu kita bikin sekarang baru kapan gitu nanti dia mendatangkan hasil kan kita nggak tahu. And then aku bongkar lemari, aku lihat loh ini skripsi gue dulu. Waduh, ini skripsi gue dulu ngomongin hak cipta internasional. Zaman dulu kan masih ngomongin kepingan CD ya, nggak kayak sekarang nih kita ngomongnya udah jauh banget, udah ada YouTube-nya lah, ininya lah, itunya. So it's not just performing, we have mechanical rights, we have apa rights lagi, Bapi? Itu dia lagi ngeliatin YouTube-nya. Synchronization rights, itu ya, satu lagi. Neighboring rights, ya. Yes. Ini ada yang nanya nih, Pak Dubes, ini dalam, you have to put on your Dubes cap now ya. What is the impact for Indonesia in relation to New Zealand after Jacinda Ardern got re-elected and appointed? Quite unique choice of her cabinet staff, katanya. Aku nggak begitu mengikuti politik New Zealand, dunia politik New Zealand, but yeah, what will be the impact for Indonesia? Sama aja, jadi pemerintahan Partai Nasional yang lebih ke tengah dengan pemerintahan Partai Labour, pimpinan Jacinda yang lebih ke tengah ke kiri, itu ke Indonesia sama aja. Karena siapapun yang berkuasa di Selandia Baru ini tujuannya cuma satu, dagang. Negara ini dagang. Ya, jadi tujuan utama pemerintah siapapun yang terpilih itu dagang sebanyak-banyaknya. Oleh karena gitu itu negara ini nggak mau bikin musuh dengan siapapun, apalagi dengan Indonesia yang penduduknya begitu besar, yang mengabsorb begitu banyak produk-produk andalan mereka seperti dairy products. Jadi jadi saya di sini mengalami transisi pergantian kepemimpinan itu nggak ada dampaknya buat kita, sama. Mereka hanya dianggap perangkat ya. Negaranya tetap negara gitu. Jadi wow, it's really unique sekali ya mereka ini ya. Unik sekali. Oke, tadi ada pertanyaan dari Tracy Trinita. After all your career move dari dulu itu kerja di BASF, di bawah papanya Pila tuh ya, Om Dani Josal ya. Benar. Ya? Bos then, terus udah gitu minta izin syuting Kita Remaja tuh, zaman dulu tuh, 80-an akhir tuh kalau nggak salah. Ya kan minta izinnya sama Om Dani dong, sama siapa? Iya dong, direct boss. Yes, and then after that you became presenter TV yang sangat handal dan semua orang ingin menjadi seperti seorang Tanto Yahya berkat Ibu Ani Sumadi pada saat itu. Pertanyaan Tracy adalah gini, and then now you are a dubes. Is this part of your dream career atau nggak pernah terbayang suatu hari? Kok gue bisa jadi dubes ya? Dari mana caranya nih ya? Gue padahal dulu waktu di Palembang nggak mikir nih bakal tiba-tiba ada di negara ini. Can you please share a bit? Everything that happens in my life doesn't really surprise me, because everything that happens in my life, from being a receptionist di Hotel Borobudur saya dulu, kemudian duty manager di Hilton, kemudian menjadi seorang profesional di BASF for 7 years, kemudian saya menjadi artis, kemudian menjadi entrepreneur, bikin recording company, bikin event organizer, kemudian menjadi politicians, menjadi members of the parliaments, dan sekarang ambassador. Itu alhamdulillah, Sophie, itu tuh within the corridor of my dreams. Jadi I'm living my dreams. Jadi saya ini, kata John Lennon ya, you can say I'm a dreamer, tapi ya I'm a dreamer. I'm not the only one. We all are. Exactly. Jadi orang bilang ya bahwa apakah waktu saya merasa top gitu ya, waktu saya bawain Who Wants to Be a Millionaire gitu ya, ada wartawan majalah hiburan nanya, Mas Santo, is it the end of your career? Is it the top? Is it the pinnacle of your career? Not really, saya bilang. I'm just following my dream. Terus, jadi dreamku tuh masih banyak ke depan. The same thing pertanyaan dari Tracy tadi ya. Apakah dengan jadi duta besar saya berhenti bermimpi? Enggak.
I still have the dreams. Bocorin Tapi dong, ada- mimpi apa lagi? Nah, itu dia. Nggak boleh. I'm not gonna share my dreams karena pertama begini. Gimana? Iya kalau orang bisa terima, ada yang bilang lu gila aja toh, ya nggak kebesaran tuh baju yang lu beli, ya kan gitu. Nggak semua orang iya, kan, benar. nggak semua orang setuju sama kita. Masalahnya kan gitu. Nah, orang bini gue aja nggak pernah gue share mimpi gue apa, tapi begitu ada kejadian, toh gila juga lu bisa enggak? Gue bilang itu mimpi ini mimpi gue yang udah jadi kenyataan. Jadi bini gue tuh tiap hari dari tahun ke tahun tuh yang nungguin mimpi gue aja. Yang mana yang terjadi, dan gue nggak ada gue cerita atau share ke siapapun karena itu tadi takut dibilang sombong, takut dibilang arogan, nggak tahu diri, nggak berpuas hati, udah tau lah gitu. But I share those views. You don't have to tell everybody sih menurut aku. You really don't. Karena ya itu kalau kadang-kadang orang komen terus pada saat kita nggak siap menerimanya terus kita jadi ikut kesel kan jadi bikin vibe nggak bagus ya. Padahal di sininya kita udah lihat ini bakal ini saya mau minta Tuhan ini, saya mau minta Tuhan ini, dan kita kan boleh bebas dong minta sama Tuhan. Gue kasih contoh sama lo ya. Waktu boleh. tahun 70-an itu umur gue tuh masih 10 gitu ya. I was struck with country music already tuh. Ku cinta banget sama, gak tahu. Bagi gue tuh setiap kali gue dengar alunan musik country tuh gitu, masuk ke hati gue gitu. Masuk ke hati gue dan kayak itu kok tiba-tiba tuh kok jadi part of the song gitu loh. Kok tiba-tiba tuh gue pengen hidup di Amerika gitu ya. Simply because of the song. Jadi pengaruh budaya tuh hebat banget. Ya, banyak kan orang kita tergira-gira dengan drama Korea, jadi pengen jadi orang Korea dan orang Korea karena apa? Karena diplomasi budaya. Ada yang cinta mati sama India gitu gara-gara film India. Itu yang disebut dengan the power of culture diplomacy. Dan ini kan soft power. Nah, begitu gue juga tuh, gue saking cintanya sama musik country itu, pengen tinggal di Amerika, pengen jadi penyanyi country dan segala macam. Nah, lu tau nggak, dulu kan gue suka lihat plat tuh ya, Sophie. Recorded in Nashville. Gue kan anak kampung umur 10 tahun nggak bisa bahasa Inggris, nggak ngerti apa di Nashville. Nashville. Gue tanya sama karyawan Pertamina yang punya plat itu kan, dia kan bisa bahasa Inggris. Ini apa sih kak maksudnya? Kakak kan manggil, oh ini direkam di Nashville. Mana di Nashville tuh? Di Amerika. Nah terus dulu kan mana ada Google man segala macam. Baru gue tahu itu bahwa Nashville itu ternyata the Mecca of country music. Semua penyanyi itu asalnya dari situ dan direkam dari situ. Betul nggak? Umur segitu tuh gue udah punya tekad, one day I will sing in Nashville. How many years later did you wait to see that dream come to fruition? Umur berapa ya? Umur tahun 2006 when I was 46. So 36 years later? 36 years later, I got the invitations to perform in Nashville. Wow. And I did perform in Nashville. Wow. 36 years later. Wow. Lo bayangin. Terus dari kecil, cita-cita gue tuh cuma satu. Gue pengen banget tinggal di luar negeri. Pengen banget tinggal di luar negeri. Nah, berapa tahun kemudian, jadi dubes gue. Bener-bener tinggal dan bukan hanya tinggal, gue jadi pejabat di situ. Iya, mengabdi di situ ya, melayani. Ya, betul. Perfect post. Betul. Nah, terus lu tau nggak, gue bawain Who Wants to Be Millionaire itu tahun 2001. Tahun 2001. Yes, I want to know all about that. Exactly. Tahun 1998, gue jalan sama Panasonic Award ke Amerika. Ya lo menang melulu. Kagak ada lagi lawannya dulu. Sebel banget. Nah, kuis gue aja kagak bisa menang. Jadi gue di kamar hotel, ini udah dipanggil jam 6 karena kita mau dinner. Udah dipanggil sama tour leadernya. Mas Anto, udah ditungguin di lobby, ntar dulu deh. Gue bilang, gue lagi ada kuis. Kok ini bagus banget ini kuis. Regis Philbin kan yang bawanya jam 6 sore waktu itu. Gue lagi di Washington atau di mana sih. Terus, lu berangkat dulu deh. Jangan kita nungguin. Enggak, lu berangkat dulu, gue naik taksi. Gue kan tahu hotelnya di mana, restoran di mana. Gue nonton sampai setengah jam. Rombongan udah berangkat dulu, Pak Rahmat Gobel gitu. Terus nggak waktu gue nonton itu. Ih gila ya. Ini kuis ini paling cocok gue bawa nih.
Gak tahu ya, ada Dan lu nggak cerita sama orang dong? Lu nggak cerita sama orang waktu itu dong, Mas? Diam aja. The dream yang simple. Dan itu tuh jadi mimpi. Karena tuh jadi mimpi, akhirnya tuh dulu kan belum ada YouTube tuh. Gue jadi berusahain aja teman dari Amerika tuh, lu kirim ke gue dong VHS. Contoh, VHS mau belajar kan? Ya, mau belajar karena gue suka banget. Mana ada bayangan tahun itu bahwa kuis itu akan masuk ke sini. Tahu nggak, tahun 2000 gue tiba-tiba ditelepon oleh CTI yang jalan nama gue waktu di trip itu, dia bilang, Mas Santo, ingat nggak 3 tahun lalu Mas Santo tuh nggak mau turun dari kamar gara-gara mau nonton kuis ini. Terus kenapa? Mau masuk loh Mas, kata kita yang pegang. Mas Santo mau ikut audisi nggak? Yes, lu gila, lu, gue bilang. Wow. Ya. Dan itu belum selesai di situ. Waktu di tes itu ada 11 host. Ada 11 host ikut audisi. Gue tahu tuh beberapa orangnya, gue tahu tuh. Teman-teman kita juga. Epic gak usah disebut. Lu tau gak? Gue itu langsung lulus. Karena apa? Karena gue tiap hari nonton Quiz Wants to be Millionaire. Di video. Nggak ada harapan, nggak ada bayangan bahwa bakal masuk. Jadi ketika gue dikasih di audisi, di setnya udah dibangun. Gue tuh udah lama bawain acara itu. Sementara host-host yang lain tuh kan baru belajar dari video tuh. Mungkin 3 hari sebelumnya. Ya nggak bisa lah ngalahin gue yang udah I had lived with it gitu. Jadi sampai dari PH-nya tuh bilang, kok pas banget ya? Iya, kenapa ya? Kayak pernah bawa acara ini sebelumnya. Gue diem. Preparation meets opportunity, kalau kata Tracy Trinita. Oh iya, benar. Nah jadi akhirnya gue terpilih sebagai host Wants to be Millionaire. Bini gue kaget-kaget. Kok lo gak kaget, so? Nggak aja, gue bilang. Nggak aja, sombong ya. Nggak sombong sebenarnya, Mas. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya. When you know masalahnya. Kan ada tuh istilah itu. When you know. Ya nggak? Jadi kalau emang udah tahu peruntukannya, gini loh. Semua orang kan punya purpose ya. Dan nggak semua orang sesensitif Mas Tanto sih menurutku. Jadi some people can really peka gitu ya untuk tahu apa peruntukan dia ketika diciptakan apa. Tuhan kan pasti ngasih kita purpose. Asal kita nggak lawan, harusnya hidup kita tetap namanya ada trials, tribulations tetap, tapi tetap lolos gitu. Oke, I have another question now. Dulu kan sekolahnya itu di NH ya, bener ya? Iya. Perhotelan kan, berarti that's why sempat jadi receptionist, duty manager. So was that where you learned how to speak fluent English? Because your English is impeccable menurut aku. Untuk orang Indonesia yang belum pernah hidup di luar negeri, itu di atas rata-rata, Mas. Just like yourself. Thank you so much. Impeccable tuh maksudnya gini, apakah itu hasil nonton film terus ditiru, gue bisa tuh bahasa kayak begitu, ataukah memang sempat les Inggris atau apa? Gue les Inggris waktu kelas 1 SMP, gue udah les Inggris. Itu preparation lagi tuh ya? Oh iya, enggak, itu karena bapak gue. Karena bapak gue tuh nggak mau gue sama adik gue Helmi itu gagal menurut dia. Hebat loh, bapak gue tuh punya visi, orang kampung, seorang kiai, yang 3 kakak gue tuh seluruhnya itu pesantren, madrasah. Iya, tapi pas gue anak keempat sama Helmi, dia putus itu. Karena dia pengen 2 anaknya ini kompetitif di dunia yang semakin, menurut dia itu semakin menggila. Mungkin karena dia melihat musim berubah kali ya. Jadi yang 2 ini harus dia bedain cetakannya gitu ya. Betul, cetakannya dia beda. Nah, menurut dia modal untuk kompetitif itu adalah harus bisa menguasai bahasa internasional. Waktu itu Inggris. Nah, jadi gue 1 SMP, Helmi itu kelas 6 SD, kita udah di lesin Inggris. 3 SMP gue lulus Inggris. Jadi ketika di SMA gitu, udah cas-cisus gue. Nah, cuman bahasa Inggris ala kampung gitu, ya kan di Palembang. Nah, gue dapat slang segala macem, dapat expressions gitu ya. Itu kan dari lagu country. Ya, dari lagu country itu kan twangnya gitu. Twang. Tapi
Tapi semakin enak itu ketika gue kerja di hotel, berinteraksi dengan berbagai macam bangsa gitu. Nah, Iya. itu yang membuat itu. Tapi back to your question, apa yang gue dapat dari NHI itu adalah knowledge mengenai hospitality. Hospitality itu adalah, menurut gue loh, ini sangat subjektif, itu adalah ilmu yang basic banget yang diperlukan oleh semua orang, Semua orang. profesi apapun. Betul. Hmm. Karena hospitality itu ya hospitable gitu. Bagaimana kita ramah ke orang gitu, belajar menjadi ramah. Nah, untuk ramah itu kan sebenarnya bukan hanya kemampuan bisa ngomong. Yang missing di banyak orang kita itu adalah ability to listen. Ya. Iya kan gitu. Kata orang ini, peperangan itu nggak terjadi, ya, cekcok itu nggak terjadi kalau kita bisa dengar. Ya. Masalahnya itu rata-rata orang banyak pintar ngomong, tapi hanya sedikit orang yang bisa mendengar. Betul. Padahal Gitu. kupingnya 2 ya, mulutnya 1. Harusnya lebih Betul, bisa mendengar. betul. Iya. Nah, gue jadi dilatih di hotel dari mulai sekolah di NHI sampai kerja. Ya, dengerin tamu ngomong, termasuk dengerin Komplain. tamu komplain, tamu ngomel. I think this is Gitu. my season at this time, karena selama ini kerja di bidang entertainment, pindah ke Bali, we open a very small coffee shop. It's really nothing. It's really a small coffee shop tucked Yeah. away in Jalan Nakula. Listening to complaints, oh my goodness, the past 1.5 years itu kayaknya kayak wow, ini lebih dahsyat daripada netizen ya. Kayak, you know, sometimes people itu punya mindset mentang-mentang udah bayar, wah sampai ujung tuh. Tapi when you actually listen, lebih cepat selesai. Iya. Aku perhatikan. Bener ya? Bener. Ya betul. Kita itu sebenarnya dengan mendengar aja 50% masalah itu udah bisa kita atasi. Ya. Ya. Nah, termasuk ilmu belajar mendengar itu terpakai banget waktu gue jadi anggota DPR. Ya. Ya, lu bayangin aja. Semua pengen ngomong ya. Aduh, dari jam 10 sampai jam 5 sore itu duduk dengerin orang ngomong tuh yang, mohon maaf ya, nggak penting-penting banget, nggak mutu gitu ya. Tapi kita harus dengar. Kita harus dengar. Itu. And you know what? Nih, aku mau cerita ya. Yang orang nggak tahu dari Tanto Yahya ya. Yang aku tahu karena aku beruntung bisa berteman dengan beliau dari zaman dulu. Beliau ini kalau mendengarkan orang, wah, he has the listening face. Jadi gini, dia punya 2 listening face menurutku. Yang dia memang mendengarkan, oh ya. Sampai yang sebenarnya ininya udah template. Gue tahu banget tuh. Kadang-kadang sebenarnya lu udah ngantuk, untung lu rada sipit ya mas. Jadi orang nggak tahu. Jadi lu gini, sebenarnya lu udah rada tidur tuh, gue tahu. Karena nih orang ngomong udah kelamaan dan muter-muter dan nggak kemana-mana. But Tanto Yahya will listen to you until you are done. Oh ya, wah, gini. Padahal ini udah rada setengah tidur, gue tahu banget tuh. Orang, iya. Gue tahu banget tuh, gue hafal itu wajah itu. But then, I actually think your hospitality took you places ya, took you everywhere gitu ya. Bahasa Inggris, bahasa Inggris impeccable di atas rata-rata. Tapi sempat menguasai sedikit bahasa Perancis ya, parlez-vous français? Sedikit-sedikit ya. Petit peu, oui. Gitu kan? Makanya aku tuh bingung gitu. Jadi, no, like this is true. Every time I tell you this, pasti Mas Santo gini, lu. Tapi it's true. And I will say now, di mana sekarang banyak yang nonton ya. Dulu waktu aku masih kecil, nonton TV, pertama kali pindah dari Singapura ke Indonesia, itu kan aku males nonton semua acara TV, because waktu itu masih ada kendala bahasa buat aku. Terus nonton Gitar Remaja, and there's this presenter, setiap kali ngomong bahasa Inggrisnya bagus banget. Jadi aku merasa, aku relate sama orang ini. Suatu hari aku akan berteman sama orang ini, kayak sok tahu banget ya, padahal waktu itu gue SMP kelas 1. Terus kenal dong, bener, kayak berapa tahun kemudian ya akhirnya kita berkenalan. When was that? Late 90s ya Mas Tanto, kita kenalan. Dan nggak cuma kenalan, tidak hanya menjadi senior dan teman, tapi yang aku bangga sampai saat ini adalah, aku ingat banget dulu sampai manajerku, you remember Michael right? Yes. Michael tuh gini, Saf,
Lo tau dong suaranya kan Mas. Sof, betelpon nih, dari Mas Santo gitu. Oh ya kenapa? Biasa nih, acara ribet-ribet susah-susah bahasa Inggris yang dia kagak bisa karena dianya lebih sibuk, pasti nyariin lo. Gitu. Yeay, nggak apa-apa, biar aja. Pokoknya kalau Mas Tanto yang bilang iya, semuanya iya. Karena itu memang dulu gitu, Mas Tanto itu kan sibuk sekali. Jadi kalau kadang-kadang acara bisa 2, 3, widih, sibuk deh pokoknya sebagai presenter. Belum lagi kalau waktu itu dia jadi anggota DPR, semakin sulit kan untuk menerima pekerjaan, sudah tidak mungkin harus fokus. Jadi kalau acara yang agak-agak bahasa Inggris ribet, gue inget banget tuh. Panggil tuh si Sofi, kemana orangnya? Sebel banget Mas Tanto yang ribet-ribet manggil gue. Mas Tanto, aku mau nanya. Dulu itu awal dari Palembang langsung ke Jakarta, terus Gitar Remaja itu audisinya gimana? Kan udah kerja Enggak, di gue BAS. dari Palembang ke Jogja dulu. Dari Jogja hasilnya apa? Gue nggak selesai di situ karena nggak bagus lah, nggak sesuai dengan harapan gue di sekolah pariwisatanya. Tapi hasilnya apa? Wah, bagi gue tuh Jogja tuh remarkable banget. Kenapa? Gue jadi bisa bahasa Jawa dan gue bisa ngerti kultur Jawa. Jadi orang Palembang yang kemasukan roh Jawa itu salah satunya itu gue. Dan itu yang membuat gue mampu dapatin bini gue yang Jawa banget, Jawa sentris banget. Jadi kombinasi kita itu sama sebenarnya. Lo dapat orang Jawa, gue juga dapat orang Jawa. Ya kan gitu. Dan hasilnya kan memang top kombinasi dari dua itu. Benar. Kalau Giran harus maju, yang Sumatera taruh di depan. Giran harus ngalah, yang Jawa taruh aja di depan, tapi kerisnya dia di belakang soalnya biasanya. Nah, jadi anak kita itu istilahnya gini, ya gue halus bisa, kasar juga gue jabanin gitu. Sumateranya keluar ya Mas ya. Luar biasa ya. Oke, Mas, ada beberapa pertanyaan lagi nih yang akan ditanya di sini. Sebentar, saya lihat. Pak Tantowi, kenapa New Zealand belum buka? Saya tidak bisa ke suami saya sudah hampir setahun. Nah, ini ada orang yang mungkin terpisah dengan suaminya. Ya, jadi New Zealand itu lebih mementingkan kesehatan warganya daripada faktor ekonomi. Ekonominya bleeding, desakan dari pengusaha agar pemerintah kembali membuka border tuh tiap hari itu di koran, tapi pemerintahnya nggak bergeming. Bagi mereka kesehatan, keselamatan warga nomor satu. Nah, terkait pembukaan kembali perbatasan, dia benar-benar melakukan secara cermat. Dia perlu bisnis gitu, tapi dia tidak mau mengorbankan keselamatan warganya. Oleh karenanya, yang dia buka pertama kali Australia, yang menurut dia penanganan COVID-nya itu kurang lebih sama bagusnya dengan dia. Faktor kedua, lebih dari 40% turis yang masuk ke Selandia Baru ini dari Australia. Gitu. Nah, gitu jadi ya? tekanan ekonominya itu dia taruh ke nomor 2. Nah, negara-negara selain Australia dan negara-negara Pasifik itu dia harus hati-hati betul, termasuk dengan Singapura, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Jadi saya nggak bisa memberikan jawaban kapan dibuka, nggak tahu, nggak ada yang tahu. Wow, oke, semoga tadi Mbak Amanda bersabar ya. How about nih ada yang nanya lagi, opening border for students. Can you tell us more about this? Sama. Jadi students, kemudian turis, officials itu masih tertutup. Yang dibuka itu hanya untuk returning residents, ya, dan returning citizens. Oke. Yang boleh, ya. Dan sekarang ini sudah ada pengecualian bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan PhD, hanya PhD nih, karena udah tanggung gitu ya. Kemudian tenaga kerja yang essentials atau dibutuhkan, yang mereka nggak punya. Seperti? Ya, like misalnya fruit pickers. Ya, fruit pickers. Picker will be nice. Iya. Jadi kalau misalnya lagi musim panen tiba gitu, panen apel, panen anggur, mereka kan pear gitu.
pitch gitu. Mereka perlu banget apa namanya itu tenaga kerja dan itu nggak orang New Zealand tidak melakukan itu. Jadi Ya, kebanyakan diambil dari negara-negara ketiga. Nah itu diperlukan. Kemudian halal slaughters. halal Ya, slaughters karena nggak iya, ada cara khusus kan untuk slaughter iya, secara halal ya. You cannot just iya, gitu. Nah sembelih. jadi tenaga kerja dengan kemampuan khusus itu yang baru boleh masuk. The rest itu masih tertutup. Ini ada yang nanya lagi, jadi orang New Zealand sendiri apa bisa ke luar negeri, Pak Dubes? Nggak bisa. Dan semua sabar aja ya, nggak pada komplain. Aduh kapan nih? Kapan nih? Di sini kan netizennya ribut. Iya, orang New Zealand mau keluar negeri itu harus betul-betul ada kepentingan khusus. Dan Ya. ketika dia kembali ke negaranya, harus karantina 2 minggu. Di atas biaya sendiri. Atas biaya sendiri. 3.400 New Gak Zealand dollar lucu deh kurang ya, lebih. 3.000 dolar cuma Oh iya, iya. mahal loh. Hmm. Nah, Wow. jadi orang seperti saya, karena saya permanent residence dan officials, saya bisa kembali ke Jakarta. Anytime saya bisa. Masalahnya ketika saya masuk lagi ke sini, karantina 2 minggu, bayar 3.000. 3.400. Enggak Gak lucu. banget kan? Enggak, Nggak lucu ya. banget. Enggak. Dan karantina di sini tuh ketat banget. Kita di dalam hotel, nggak boleh kemana-mana. Iyalah, mirip Australia kan? Iya, Bahkan iya gak ada betul. balkon ya setahu aku kayaknya tuh. It's really Iya, like just it's just that room gitu. That's it gitu ya. Oh wow. iya. Ini masa jabatan sampai kapan ya Mas Tanto berarti? Sebenarnya udah habis. April kemarin, gue ada 3 tahun. Tapi dubes itu kan biasanya ada ekstra 6 bulan lah ya untuk persiapan dan seterusnya. Tapi menjadi nggak jelas kapan gue pulang karena per Januari tahun ini gue dapat mandat tambahan dari Presiden dan Menteri Luar Negeri sebagai dubes RI keliling untuk wilayah Pasifik. Wow. Jadi You know what? You are the right person for the job sih memang. I cannot think of anyone else. alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jadi dengan new apa namanya tuh new assignment ini, Mandate, ya. dengan new mandate ini, ya ya mudah-mudahan lah. Kayaknya itu diperpanjang gitu. Tapi diperpanjang berapa lama kita nggak tahu. Karena prerogatif presiden. Right. Hmm. Oke. Bangsa Indonesia yang ada di sana ada berapa? Ada 7.000. Kalem-kalem semua juga kayaknya ya mereka ya. Sudah Ya, seperti orang Kiwi. kalem kayak dubesnya lah. Dubesnya kalem ya. Oke deh guys. Dubesnya doyan ketawa sebenarnya. Ya nggak sih? Oke. Kemarin aku sempat lihat ada project gitar-gitaran juga, itu apa ya? Udah boleh diumumin belum? Belum ya? Yang mana gitar-gitaran? Hah? Ada. Yang mana? Ada sama Robby tuh. Gue sempet lihat Robby ada mana? project gitar-gitaran. Robby Apa? mana? Australia. Oh, itu teman lo ya? Ya, teman gara-gara Instagram. Sebenarnya temennya Baim sebenarnya. Oh, Terus anak gue jadi Palembang kenal itu. juga. Ponakan Iya, gue, iya. gue kan temen bokapnya. Bokapnya teman temen gue ngeband. bokapnya. Oh, Iya, jauh. Bayangin astaga. jaraknya. Dia manggil gue Om, tapi sekarang manggil gue Mas. Karena gue larang, udah tua banget sih Rob. Gue bilang, udah lah panggil. Sama lah Itu mau bikin anaknya. album? Enggak, gue kepo deh. Iya, di album ini dia ada berapa lagu dia main. Oh, dia main di situ. Gitu. Oh, jadi Oke. anaknya Pak Denny Ozal tuh yang bos gue di BSF. Itu Gila. kan gue kenal dari kecil, dari SD. Manggil gue Om, begitu udah tua kayak gini jangan manggil Om lagi lah. Ya, sekarang mereka manggil Mas gue juga. Mas. Mas ya. Mas Tanto Yahya. Oke, one more question before we leave you karena sudah malam aku juga tahu. Anak-anak bagaimana di sana? Aku ingat waktu terakhir mau berangkat itu kita sempat ketemu di Hotel Borobudur karena ada visa sambut seperti biasa Tanto Yahya. MC-nya panggil aja si Sofi itu, suruh dia MC buat acara gua. Oke. Aku ingat banget dan aku sempat ngobrol sama Mbak Dewi waktu itu, sempat ngobrol sama Mas Tanto juga. Waktu itu masih bingung anak-anak mau dibawa apa enggak, apa mau bolak-balik sampai akhirnya you guys decided to no, the kids are at an age where they need to be with us. Kita bawa. How are they dealing with the culture di sana? How are they? Waktu yang kecil, waktu dia berangkat itu kan umurnya baru berapa ya?
Baru gue 9 ya? berangkat 2017, umurnya baru 11 tahun. 11. Tapi kakaknya kan 16 tahun dan Ya. remaja. Yang kecil nggak ada isu. Kemana aja berangkat angkut gitu kan. Yang Tapi gede yang kan pasti gede, bete. gede itu kan punya pacar Ya. di Jakarta. Kemudian dia tahu Wellington itu sepi. Masa aku suruh temenan sama domba? Iya, iya udah gitu dia dengar cerita macam-macam bahwa negeri itu lebih banyak dombanya daripada orangnya gitu. Nggak ada mall, nggak ada tempat hangout. Wah, setengah mati. Setengah mati ngeyakinin dia. Bahkan dia nyuruh gue untuk ngadep Pak Jokowi untuk batalin gitu. Wah, Tanto Yahya mini banget tuh. Oke, terus now we know tuh anak siapa. Nggak mungkin Mbak Dewi tuh. Tanto Yahya tuh. Kan gini lah dia minta gue ngadep Pak Presiden, bilangin batalin. Aha. Karena dia masih punya anak yang ingin menyelesaikan sekolahnya di Global, kan Global Jaya di Bintaro. Gue tuh mau marah tapi juga mau ketawa gitu Iya. ya. Jadi to make the story short, saking dia nggak mau berangkatnya, dia tuh berangkat 6 bulan setelah kita berangkat loh. I Sampai know, you told Dewi, me Ajani kan? iya Kan Jani, sempat Mbak sampai Dewi. ya Pak Dewi itu telat 6 bulan. Iya, Sempat iya Mbak Dewi Dewi itu sempat ribet. bolak-balik. Ya. Sempat ribet, sempat bolak-balik Wellington Jakarta. Sampai akhirnya dia berangkat ke sini. Begitu dia berangkat ke sini, belum selesai masalahnya. Dia tetap nggak suka. Tetap nggak suka, sepi gitu loh. Terus nggak punya teman. Akhirnya cuman cukup setahun, nggak sampai setahun, SMA di sini dia minta ke kota yang lebih rame, di Auckland. Oke. Pindah ke Auckland agak rame. Hidup lagi di situ. Hidup gitu ya. Tapi gimana. Tiba-tiba tuh dia merasakan ya perbedaan Auckland sama Wellington. Wellington yang peaceful, cantik gitu ya. Akhirnya itu setiap kali ada libur sekolah tuh dia nggak mau kemana-mana, dia cuma mau ke Wellington. Pulang ke rumahnya yang dulu dia nggak suka. Sekarang ini, itu udah cinta banget sama Wellington. Tadinya apalagi pandemi dia lihat kan, udah paling aman lah kawan tuh di situ. Udah betul orang tuamu bawa kau ke sana kan? Aja nih. Loh, kenapa gue ngomel si Inang bawel? Sekarang dia udah kuliah di sini. Dan kuliah normal ya di sana ya, karena sudah tidak ada permasalahan COVID ini lagi ya. Ada masalah. Udah normal lah, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Oke, one more thing before we go, sebelum menyampaikan pesan-pesan buat kami semua yang masih di Indonesia ini untuk tetap finish strong this 2020. Tunggu, ini ada pertanyaan lucu. Nanya nih, sorry ya nih, menurut gue lucu banget nih. Mau nanya, apel dari New Zealand aman ya? Kok sampai sini kuat banget tahan lama? Sampai sini apa? Kuat apa? Kuat banget tahan lama tuh. Dubes harus bisa jawab dari masalah visa, perizinan tinggal sampai apel. Silakan. Duta apel. Itu kalau yang perishable products ya, jadi produk yang apa namanya itu, yang cepat busuk segala macam. Perishable ya. Ya, jadi kayak buah-buahan gitu ya, itu pasti bisa dipastikan eksportasinya itu melalui udara, jadi nggak melalui laut, ya, kecuali misalnya daging gitu yang masih bisa didinginin gitu ya, itu ditransportasi lewat laut. Tapi yang apa namanya fresh produce, yang buah-buahan segar itu kebanyakan itu diekspornya itu melalui udara. Nah, buah itu mempunyai daya tahan yang cukup lama. Kayak bawang itu ya, bawang itu Bombay itu bisa tahan 6 bulan loh tanpa berubah bentuk. Ya. Nah, begitu juga buah-buahan seperti apel, cherry, apa namanya tuh peach, kemudian kiwi, feijoa, itu bisa bertahan mingguan. Feijoa nggak nyampe sini. Nggak nyampe ya, kurang peminatnya kayaknya karena rasanya aneh. Rasanya tuh nggak kemana-mana, di mana-mana tapi nggak kemana-mana rasanya. Kadang rasa guava, kadang rasa kadang rasa sirsak, ya kan? Kadang rasa kiwi, nggak jelas tuh buah. Kayak nggak ada identitas memang si feijoa itu. Itu buah nggak ada identitas, buah nggak ada identitas. Jadi mereka nanya, ini nggak ada pengawet kan Pak Dubes? Gitu. Oh nggak ada. Cuman kita nggak tahu begitu di Jakarta diawetkan, nah kita kan nggak tahu proses itu. Karena itu
bukan lagi tanggung jawab dari eksportir atau pemerintah New Zealand, tapi dipastikan ketika dia dilepas meninggalkan New Zealand, meninggalkan New Zealand itu nggak ada proses pengawetan, itu nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada pakai kami di sini supaya awet apelnya harus pakai ludah domba. Karena ternyata ludah domba mengandung kolagen yang dapat mengawetkan apel-apel. Ya Allah, ini orang Indonesia pertanyaannya aneh-aneh banget nih. 1 kilo, satu lagi Kak, sapi grass fed dari New Zealand beneran cuma makan rumput. Lah masa rumput sama kerikil ya, sama batu sprit apa nih gimana? Ya iyalah, kalau grass fed ya rumput doang ya, bener kan Mas? Ya, dan rumputnya itu pun rumput yang sudah dikasih nutrisi. Jadi bukan rumput liar. Jadi rumputnya itu rumput ditanam, dan di antara rumput itu ada tanaman-tanaman tertentu yang seperti hama, tapi itu sesungguhnya adalah nutrisi. Nah, itu yang membuat hewan di sini itu tumbuh subur, dagingnya enak, susunya itu enak. Nih ada yang nanya, setelah dari New Zealand dipindah ke India ya, karena dia penonton dari India. Oh, I don't mind. Kan cita-citanya, you like basmati? Iya, kan cita-citanya kan tinggal di luar negeri. I like your idealism, Mr. Ambassador. I will follow suit. Oke, yang cita-citanya jadi duta besar, jangan putus harapan dulu, walaupun ini pandemi sulit. Silakan Mas Tanto, ada yang mau kasih semangat dulu untuk penonton Sofina Talk sore hari ini. Oke. Pertama-tama thank you banget buat Sofi sama Pongki yang undang-undang gue. Sebenarnya to me like a dream comes true. Gue tampil juga di sini. Lumayan ngetop lah gue di sini ya. Lu emang ngetop dari suka merendah dari atas gunung kawan ini. Oke, terus. Paling tidak follower IG gue nambah lah, kecipratan dari Sofi. Ibu-ibu semua loh, ibu-ibu ini penggemar panci loh, follower gue. Gak apa-apa, follower tuh status soalnya. Abis follow diem ya, kagak ngapa-ngapain. Gak apa-apa, asal jangan berisik aja. Perhatiin deh follower IG lo, yang komen tuh kan orangnya itu juga, Sal. Iya ya. Follower inang-inang suka panci semuanya. Iya, sebenarnya. yang lagi komen tuh orang itu. Yang lain itu tuh ini sleeping partner. silent majority. Silent majority. Oke, pesannya buat kami dulu biar orang semangat ini Pak Dubes yang di sini, karena Indonesia masih lama nih perjuangannya melawan pandemi. Oke. Belajar dari New Zealand, jadi untuk bersama-sama keluar dari pandemi ini tidak ada kata lain kecuali kerjasama. Kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Di samping faktor-faktor yang gue sebut di awal tadi, dukungan masyarakat, peran masyarakat itu gede banget. Jadi di sini tuh ada yang namanya Jacinda Ardern itu, kalau ditanya siapa yang membuat negara ini keluar dari krisis ini, dia jawab team of 5 million. Oke. Gitu. Everybody. Nah, seperti everybody. Nah, orang begitu dimasukkan ke dalam tim itu tuh, semua orang merasa responsible. Dan memang betul, kerjasama yang erat antara masyarakat dengan pemerintah itu mendatangkan hasil yang jauh lebih cepat dibandingkan negara-negara lain. Gue lihat negara-negara lain itu banyak terjadi pembangkangan, mohon maaf, di masyarakatnya gitu. Betul, betul, setuju. Sehingga proses untuk menuju normalitas itu lama banget. Iya. Lama banget gitu. Iya. I actually have this I have this motto in life semenjak pindah ke Bali 2016, dan banyak yang gue Tuhan izinkan gue experience lah ya. Obedience will take you places where experience can never take you, kalau menurut aku. Benar. Awalnya tuh dari kepatuhan dulu. Emang gak enak sih, tapi ya gimana ya. Benar banget. Jadi ada sesuatu yang kita harus camkan itu, nggak mungkinlah pemerintah itu mengajak atau menyengsarakan rakyatnya. Pemerintah itu kan kayak orang tua. Mana ada orang tua mau mencelakakan anaknya? Nah, tapi kalau anaknya nggak ngerti, udah gila rupanya dia. Nah, tapi kalau anaknya nggak ngerti, seolah-olah ini apa sih orang bapak ini mencelakakan gue, bikin hidup gue sulit gitu kan? Nah, kayak gitu. Nah, jadi camkanlah itu, mana ada pemerintah itu yang mau mencelakakan rakyatnya.
Dia juga yang susah beresin kalau celaka rakyatnya, ya kan? Benar. Iya. Gitu, Oke lah. Jadi nggak usah banyak kali curiga lah ya. Pokoknya hati ini bersih-bersih aja, adem-adem aja. Ntar kalau pusing dengerin lagu country-nya Mas Tanto. Batak kali. Gone, gone, gone. Apa? Batak kali. Sopina Pitok kan namanya ini pun. Mas Tanto, thank you so much for your time. Thank you, Selamat Sal. beristirahat karena udah waktunya malam. Jangan kapok kalau nanti mau diundang lagi ya. Karena di sini kalau banyak yang nonton kadang-kadang suka back by popular demand. Bisa nggak sih di-schedulein sebulan sekali gitu? Nggak bisa, bisa, ya? bisa Pak. Buat kita ketawa-ketahuan tapi nanti pakai nyanyi Pak Dubes ya. Bisa. Oh, boleh. Benar ya? Boleh. Benar ya? Oke, Siap. ya udah. Oke. Salam buat Mbak Dewi and the two boys and Okay. selamat untuk tugas barunya untuk Duta Besar Keliling. Okay. Yeah. Jadi bukan S aja yang keliling tapi Duta Besar juga bisa keliling. I hope you are always healthy and sukacita dan semua cita-citanya tercapai because we need more Indonesian people like you. Amin. Untuk menyebarkan energi positif kepada kita. Oke. Mas, thank you ya. Thank you, Tom. Bye. Salam Pongki ya. Bye. Say hello to New Zealand. Bye. Bye. Oke, itu dia tadi Mas Tanto Yahya. I'm so happy that finally setelah 3 kali mencoba kita akhirnya bisa berkoneksi langsung dengan Tanto Yahya langsung dari New Zealand, Duta Besar New Zealand, Samoa dan juga Kerajaan Tonga, di mana beliau baru saja mendapatkan tugas baru, mandat baru yaitu menjadi Duta Besar keliling untuk daerah Pasifik. Nah, this is gonna be a new job for him yang kita nggak tahu sampai kapan di sana. But well, kalau sampai beliau dipilih oleh presiden berarti ya memang he's the right person for the job and he's doing a great job. I'm so proud of you Mas Tanto, Mbak Dewi, and two boys. I'm so proud of you. Senang sekali hari ini sudah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol bersama saya di sini. This very humble talk show and also everybody watching in Sofina Fit Talks. Jangan lupa guys, obedience kepada pemerintah. Tidak perlu banyak curiga. Kita bisa sama-sama keluar dari pandemi ini asal mau sabar, patuh kepada otoritas, because obedience, kepatuhan akan membawa kita ke tempat-tempat jauh lebih tinggi yang tidak bisa dibawa oleh pengalaman. This is Sofina Fit Talks for today. We have one more episode before we finish 2020. Finish 2020 strong. Selamat sore, sampai jumpa lagi minggu depan. You are loved. Bye-bye.